Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dengan kami dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita menjalankan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Saudara bisa menyimaknya dan saya akan membacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, puji Tuhan saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang Yesus adalah penolong. Firman Tuhan yang telah kita bacakan menceritakan, kalau kita baca di judul di atas, di situ mengatakan Yesus berjalan di atas air, di mana Yesus melakukan atau menunjukkan lagi kuasa mujizatnya kepada murid-muridnya. Kalau pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya akan mengadakan satu perjalanan menuju ke Betsaida. Kita boleh membacakan di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-45. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus akan mengadakan perjalanan bersama murid-muridnya menuju ke Betsaida. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahulinya, sedangkan Yesus sendiri berdoa di atas bukit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan di tengah perjalanan mereka ada sesuatu yang terjadi kepada murid-muridnya, yaitu kita lihat pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu ketika mereka dalam perjalanan, ada satu kejadian yang menimpa murid-murid Tuhan Yesus, di mana perahu yang mereka naiki diombang-ambingkan di tengah danau. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan dan situasi murid-murid pada waktu itu. Bagaimana mereka cemas, bahkan takut. Lalu apa yang terjadi saudara? Apakah Yesus membiarkan mereka? Kita lihat pada ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tahu apa yang akan dialami oleh murid-muridnya. Makanya Yesus datang untuk menolong murid-murid pada waktu itu. Dan Yesus datang tepat pada waktunya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa Yesus tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus akan menolong kita, ketika kita imani bahwa Yesus akan menolong dan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita, maka hal itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Dalam kehidupan kita, percayalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah apa yang kita alami hari-hari ini, Yesus tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan sendirian. Tetapi Yesus yang akan selalu menemani setiap kehidupan kita. Yesus selalu ada buat kita. Kalau kita melihat dari ayat pokok kita, yaitu pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31 yang sudah kita bacakan tadi, di mana salah satu murid Yesus yang ragu atau bimbang, yaitu Petrus. Pada ayat yang ke-28,
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ada satu keraguan di dalam diri Petrus. Ada satu keraguan di dalam diri Petrus. Dia meragukan akan kuasa Yesus. Dan apa yang terjadi di dalam diri Petrus, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mengalami kuasa mujizat Yesus. Dia berjalan di atas air. Dan dia melihat, bahkan mengalami kuasa Yesus di dalam dirinya. Kita lihat pada ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus walaupun sudah mengalami kuasa Tuhan, tetapi ketika ada angin, dia mulai takut dan mulai ragu. Yang tadinya dia berjalan di atas air, yang tadinya dia sudah mengalami kuasa Tuhan, tetapi ketika ada satu tiupan angin datang, dia merasa takut dan mulai tenggelam. Di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tantangan persoalan seringkali menghambat kita untuk kembali percaya kepada Tuhan. Yang tadinya kita rasa kita berjalan bersama Tuhan biasa-biasa saja, mulus-mulus saja, tetapi ketika satu persoalan datang, kita mulai ragu, kita mulai takut, kita mulai bimbang. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan mulai goyah, mulai kurang percaya kepada Tuhan dan mulai tenggelam, mulai jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik dari diri Petrus, yaitu kita lihat pada ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus kembali ingat kepada Yesus. Dia kembali memusatkan perhatiannya kepada Yesus. Dan ketika ia kembali, dia memusatkan perhatiannya kepada Yesus, maka yang dia alami yaitu ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yang terjadi dalam diri Petrus ketika dia kembali kepada Tuhan yaitu ada pertolongan. Ada satu pertolongan di dalam diri Petrus ketika dia tadinya dia mulai tenggelam, dia mulai takut, tetapi kembali dia memusatkan dirinya kepada Tuhan. Ada pertolongan. Saudara, saat Petrus mengalami masalah, dia tahu kemana dia harus meminta pertolongan. Dia tahu kemana dia harus memusatkan perhatiannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan yang membuat iman kita goyah, mari kita kembali memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Kembali kita berseru dan percayalah Yesus tidak akan membiarkan. Dan Yesus akan selalu menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang terakhir yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, berserah dan tetap berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan selalu menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.